Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Baik teman-teman PKDP, saya adalah salah satu peserta PKDP pada tahun 2025 atas nama Sarwono ya. Berasal dari Institut Islam Al-Mujadid Sabak, Tanjung Jabung Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup ekonomi makro Islam ya. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai CPL dan CPMK ya. Yang pertama CPL yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, yang selanjutnya yaitu untuk CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan menguraikan ekonomi makro Islam. Ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai materinya yaitu ruang lingkup ekonomi makro Islam ya. Di mana ekonomi makro Islam adalah integrasi nilai spiritual dan material yang berfokus pada kesejahteraan umat dan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan Al-Quran, hadis, dan prinsip syariah. Ini adalah pendekatan komprehensif untuk memahami dan mengelola perekonomian. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro ya, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama ekonomi makro Islam. Ya, prinsip utama ekonomi makro Islam mencakup tauhid atau keadilan, ya, kenabian atau nubuwah, khilafah atau dan mat. Ya. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi tiga prinsip derivatif ya, kepemilikan multijenis, ya, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial. Ekonomi makro Islam juga menekankan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup kajian ekonomi makro Islam ya. Ekonomi makro Islam mencakup berbagai bidang kajian ya, bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan adil. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan yang ekonomi berkelanjutan. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, memastikan keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua yaitu pengendalian inflasi dan pengangguran, yaitu untuk mengembangkan strategi syariah untuk mengatasi inflasi dan pengangguran, menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter. Merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Selanjutnya yaitu peran ekonomi makro Islam dalam pembangunan ya. Ekonomi makro Islam memainkan peran krusial dalam pembangunan nasional dengan fokus pada keberlanjutan dan keadilan. Yaitu yang pertama stabilitas ekonomi ya. Ekonomi makro Islam menawarkan solusi untuk mencapai stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter ya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti
menghindari spekulasi dan praktik riba. Yang selanjutnya yaitu mengatasi kemiskinan. Ekonomi makro Islam dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui berbagai program sosial dan ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga yaitu pembangunan berkelanjutan. Ekonomi makro Islam menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial serta mendorong investasi pada sektor-sektor yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu hambatan dan solusi dalam ekonomi makro Islam ya. Ekonomi makro Islam yaitu menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait dengan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam skala besar. Rendahnya literasi keuangan syariah, serta kurangnya dukungan keuangan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Solusi yang ditawarkan yaitu meliputi penguatan literasi keuangan syariah, pengembangan produk dan jasa keuangan syariah, serta penerapan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu kebijakan dan institusi ekonomi makro Islam ya. Kebijakan dan institusi ekonomi makro Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan menghindari masalah seperti inflasi, pengangguran, dan ketidaksetaraan serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial ya. Kebijakan ekonomi makro Islam yaitu meliputi yang pertama kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ya, kebijakan sosial, dan pengawasan pasar. Dan untuk institusi ekonomi makro Islam yaitu meliputi lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, dewan syariah, dan badan usaha milik negara syariah. Baiklah teman-teman, berdasarkan materi yang barusan saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu ekonomi makro Islam adalah pendekatan holistik yang menawarkan alternatif berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan universal. Yang pertama yaitu integrasi nilai, mengintegrasikan nilai spiritual dan material, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan, berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Yang ketiga yaitu kebijakan dan institusi. Pentingnya kebijakan dan institusi yang sesuai syariah untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh. Baiklah, itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.